Tuhan tahu rasa sakit yang tersembunyi dalam jiwamu. Dia tahu betapa sering kamu menangis saat bibirmu tersenyum. Tahu betapa sulitnya kamu melewati semuanya. Tahu betapa sulitnya kamu hidup setiap hari. Tahu bagaimana air mata datang ke mata lelahmu. Selelah apapun dirimu, selemah apapun dirimu, Dia tahu dan Dia tidak akan membiarkanmu sendiri. Selalu rangkul imanmu, selalu bersandar padanya. Dia akan menolongmu. Memang semua tampak sulit, tapi percayalah, ini akan selesai. Tuhan, jika aku tak selalu beruntung dalam banyak hal, setidaknya izinkan aku berjuang dan merasakan kebahagiaan dari apa yang aku perjuangkan. Sebab tak semua yang indah datang dengan mudah, dan tak semua yang diperjuangkan berakhir sia-sia.
Kalau saudara nggak bisa ngelihat dengan kacamata yang tepat, Anda nggak bisa punya cara pandang yang tepat, saudara dan saya nggak bisa ngalamin kemuliaan Tuhan, dan nggak bisa mengalami dampak dan memberikan dampak. Perspektif saudara yang diubahkan, cara memandang yang diubahkan adalah titik awal supaya saudara bisa mengalami apa yang dijanjikan. Dia perlu rubah perspektif muridnya supaya murid-muridnya bisa menerima apa yang Tuhan mau lakukan di musim itu. Tuhan itu nggak pernah kebingungan dengan apa yang dia mau lakukan di dalam kehidupan saudara. Dia udah tahu yang dia mau lakukan tahun depan apa. Dia sudah tahu apa yang dia mau lakukan di tahun 2025 apa. Tapi seringkali kenapa apa yang Tuhan mau lakukan nggak terjadi? Karena perspektif kita salah. He knows. Dia tahu how to give you your breakthrough. Dia tahu bagaimana untuk memimpin saudara masuk dalam janji-janjinya. Tapi yang diubah oleh Tuhan adalah perspektif. Sebab kalau perspektif saudara dan saya tidak berubah, saudara dan saya tidak bisa menjadi seperti yang dia kehendaki. Anda harus mengerti terobosanmu, jawaban doamu bukan sekedar karena Tuhan memecahkan masalahmu. Setiap masalah, setiap keadaan yang saudara dan saya lewati membentuk saudara. Karena lewat apa yang Anda alami, Tuhan punya tugas yang dia titipkan kepada saudara. Kita hidup itu tidak tergantung dari apa penilaian orang terhadap kita. Jangan biarkan hidupmu hancur hanya karena penilaian orang terhadapmu. Orang bisa menilai dirimu segala macam, silahkan itu mulut-mulut dia, pikiran-pikiran dia, hati-hati dia. Tapi kita hidup bukan dari apa kata dia, bukan dari apa pikiran dia, tetapi kita hidup dari perkataan Tuhan yang menghidupkan dan menolong kita tepat pada waktu. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat apa yang sudah terjadi, mengucap syukur buat apa yang sedang terjadi, dan kami juga mengucap syukur buat apa yang akan terjadi sama hidup kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa semuanya adalah rangkaian yang begitu indah yang Tuhan buat untuk setiap kami. Bahkan kami begitu percaya bahwa Tuhan sudah ada di hari esok kami, menyiapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat tahun yang baru, bulan yang baru, berarti ada kesempatan yang baru bersama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, walaupun kami nggak bisa lihat ujungnya, tapi kami tahu hari ini Tuhan, bahwa kami berjalan bersama Raja atas segala Raja, sumber atas segala sumber. Dan itu sebabnya Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk takut. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Selama Tuhan besertamu, semua yang ada di dalam hidupmu akan menjadi baik. Selama kamu berjalan bersamanya, maka kamu akan melihat mujizat Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Tuhan, jika aku tak selalu beruntung dalam banyak hal, setidaknya izinkan aku berjuang dan merasakan kebahagiaan dari apa yang kuperjuangkan. Sebab tak semua yang indah datang dengan mudah, dan tak semua yang diperjuangkan berakhir sia-sia. Yesus Kristus ada sebelum dunia dijadikan, sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ini menggambarkan bahwa Yesus, sebagai Firman Allah, ada bersama Allah sejak kekekalan dan memiliki kuasa penciptaan. Ia tidak hanya hadir saat dunia diciptakan, tetapi juga adalah sumber kehidupan dan terang bagi manusia. Dalam Kolose 1 ayat 16 dan 17, disebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, dan bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Kehadirannya yang abadi menunjukkan bahwa Yesus bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi adalah pribadi ilahi yang telah ada sejak kekal dan berkuasa atas segala sesuatu. Kuasanya melampaui ruang dan waktu, membuktikan bahwa Yesus bukan ciptaan, melainkan Sang Pencipta. Doa adalah nyawa dari setiap orang Kristen, dimanapun Anda berada, baik dalam keadaan tertekan, terjepit, atau mengalami jalan buntu dalam permasalahan. Hal pertama yang kita lakukan adalah berdoa. Sebab itu, berdoa haruslah menjadi gaya hidup kita, karena berdoa
merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup tanpa doa ibarat rumah tidak bertiang. Tidak mungkin rumah bisa berdiri tegak tanpa tiang. Berdoa sesungguhnya adalah hal yang sangat mudah dilakukan oleh siapapun, karena berdoa adalah berkata-kata dari hati ke hati dengan Tuhan. Doa yang besar kuasanya adalah doa orang benar. Mereka adalah orang yang selalu memegang teguh firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, hari-hari ini kita terus berjaga-jaga di dalam doa, dan kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga berdoa untuk setiap orang kudus yang terus setia di ladang Tuhan dan melayani Dia. Mari kita terus berdoa, berdoa dan berdoa, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan orang yang mau berdoa. Boleh katakan amin? 100 tahun yang akan datang, tahun 2125, kita semua sudah mati, terkubur di dalam tanah. Semuanya sudah tergantikan. Rumah yang kita bangun dengan susah payah akan ditempati oleh orang asing yang kita nggak kenal sama sekali. Mobil yang kita beli dengan cara menabung sudah rusak tidak menjelma. Aset yang kita kumpulkan sudah berpindah-pindah tangan, entah siapa pemiliknya. Saat itu, semua yang kita miliki sekarang sudah nggak ada lagi. Di mana kita? Kita akan berada di alam kubur untuk ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Gak ada yang kenal kita. Bukankah saat ini kita juga nggak kenal dengan kakek buyut kita 100 tahun yang lalu? Ternyata benar, hidup itu singkat dan hanya senda gurau belaka. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Syukurilah hari ini, kita masih bernafas. Kita masih bisa menambah amal untuk persiapan kehidupan kita yang sesungguhnya. Di tengah penderitaan, Allah setia. Kapan kita tahu Tuhan itu penyembuh ketika kita sakit? Kapan kita tahu Tuhan itu melengkapi, menyediakan apa yang kita perlukan ketika kita kekurangan? Kapan kita tahu Dia Tuhan kita pembela ketika kita punya masalah? Agar Tuhan menjadi nyata. Tuhan bukan kata pendeta lagi, Tuhan bukan kata orang tua lagi. Agar kamu mengenal Tuhan bukan kata orang, tapi hidupmu mengalami Tuhan sendiri. Katakan amin. Agar agama kekristenan bukan agama nenek moyang. Kalau orang tanya kenapa kamu Kristen, karena papaku Kristen. Lalu kalau papamu nyembah kaleng, kamu nyembah kaleng. Agar kalau kamu ditanya orang kenapa kamu ngikut Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada Allah yang layak saya sembah, cuman Yesus yang layak saya sembah.